jangan membangga-banggakan diri terhadap orang lain. Anak. Seandainya dia orang yang beramal, dia yang berbuat amalan, terus dia berbangga, angus amalannya dia. Saya tiap hari sholat 2000 rakaat, hatam Quran 15 kali tiap hari, zikir 1.000.000 kali. Seandainya dia yang ngamalin, terus dia berbangga, angus. Sekarang dia nggak ngamalin, terus dia ngebanggakan, bapak saya ngamalin ini. Yaqul fil hadis hadis Rasulullah bilang, innallaha waha ilai, Allah mewahyukan kepada saya, tawadhu, disuruh bersikap tawadhu, hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahad ala ahad. Disuruh bersikap tawadhu sehingga enggak ada orang yang membanggakan diri terhadap orang lain dan tidak menindas kepada orang lain, menganggap dengan dalih saya lebih mulia, saya lebih hebat, sehingga dia menindas orang lain. Min tawadhu al-mutaqaddimin itu, sampai mereka itu ketika duduk tidak mau duduk di bantalan atau ada kasur atau bantalan kursi, nggak mau duduk di situ, apalagi di bangku, nggak mau. Dia bilang kenapa? Sebab Allah Ta'ala bilang, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Sesungguhnya rumah akhirat, istana akhirat kami peruntukkan bagi orang-orang yang di muka bumi tidak menginginkan tempat yang tinggi, dan tidak ingin berbuat kerusakan. Ada bantal yang didudukin, ada tempat tinggi, ada tempat yang tinggi. Saya nggak mau kehilangan istana di akhirat cuma gara-gara bantal begini, sampai seperti itu. Walaupun ulama menafsirkan itu adalah dengan sesuatu yang berbeda, tapi sampai sejauh itu tawadhu'nya mereka. Orang yang tawadhu diangkat oleh Allah, yang takabur maka dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagian ulama bilang, mahadhur majlis li atawadha fihi illa rafa'anillah. Tidaklah saya hadir suatu majlis dengan niat untuk tawadhu, nggak menonjol, melainkan pasti Allah Ta'ala angkat derajat saya di situ. Dan tidaklah saya hadir suatu kumpulan untuk menyombongkan diri, melainkan pasti saya dipermalukan, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daiman Syekhana Al-Habib Umar selalu tuh bilang kepada kita bahwasanya nih, kalian hadir majelis, tahu gak siapa yang paling mulia? Nah, siapa ya Habib? Bilang yang paling mulia di antara kalian adalah yang menganggap dirinya paling kurang, yang menganggap dirinya paling rendah, yang menganggap dirinya paling nggak punya apa-apa, yang menganggap dirinya paling hina, paling kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakala. Itu yang paling mulia. Dan ada dua perangai orang yang memiliki dua perangai tersebut nggak bakalan dapat ilmu. La yanalul ilma al-mutakabbir walal mustahi. Nggak bakalan dapat ilmu orang yang pemalu. Orang yang pemalu nggak dapat ilmu. Malu belajar, malu bertanya, malu nuntut ilmu. Orang yang malu hadir. Orang yang pemalu, ini hari malu karena malu, saya takut ketahuan nggak punya ilmu, sampai tua dia bakal malu-maluin. Orang yang pemalu, malu bukan di situ tempatnya. Malu karena bodoh, malu nggak belajar, malu nggak duha, malu nggak witir, lama malu. Jadi apa namanya sehingga membuat dia tidak menuntut ilmu. Fahadha bukan malu, sebab malu itu adalah perbuatan yang hak. Al-haya minal iman, perbuatan baik. Haya itu bagian daripada iman, sifat malu. Tapi malu itu, kalau memang itu yang malu yang bagian dari iman, tidak mencegah orang dari perbuatan hak lainnya. Al-haqqu la yamna'u minal haqq. Kebenaran, perbuatan yang hak tidak mencegah orang daripada perbuatan hak lainnya. Kalau seandainya malunya dia itu hak benar, harusnya itu tidak mencegah dia daripada perbuatan hak lainnya, daripada kebenaran lainnya, yakni menuntut ilmu.
Dan akhirnya besok-besok dia bilang malu sholat, dosa saya banyak, malu sholat menghadap Allah Ta'ala, jadi saya nggak sholat. Bukan malu, itu tipu daya syaitan namanya. Orang yang pemalu, malu yang batil ini nggak bakal dapat ilmu. Begitu juga mutakabir yang sombong, anggap diri lebih mulia dari orang lain, yang sombong. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun min makanin ali. Ilmu menjauh, kabur dari pemuda yang tinggi hati, sebagaimana aliran air banjir itu kabur menjauh dari orang yang dari tempat yang tinggi, dari dataran tinggi. Itu banjir tidak akan mendatangi tempat yang tinggi, tapi justru banjir menjauhi tempat yang tinggi. Nah, orang yang merendah, yang tawadhu batinnya, itu semua ilmu dari mana-mana ngumpulnya ke dia. Hakadha. Wa kana al-Habib Tahir bin Hasan bin Tahir, itu beliau itu min tawadhu'ihi al-Imam al-Habib Tahir bin Hasan bin Tahir. Ini mufti Betawi punya guru namanya Al-Habib Abdullah bin Umar Abdullah bin Hasan bin Tahir. Ini kakaknya. Kata Habib Abdullah memperlakukan kakaknya juga sebagai bagaikan gurunya dia juga. Adalah Habib Tahir bin Hasan bin Tahir, al-Imam al-Arif billah. Itu beliau itu ketemu siapapun tuh, ulama, dia dengar ulama, mau itu lebih tua ataupun lebih muda ataupun sepantaran, pasti dihampiri orang tersebut, dibilang, ya Syekh, ya Imam, saya mau baca kitab, ambil berkah dari kamu. Subhanallah. Hakadha. Ditanya Imam Abdullah bin Umar bin Yahya waktu pergi haji tentang keadaan kedua pamannya. Paman kamu Abdullah bin Husain dan Tahir bin Husain bin Tahir. Dia bilang, amma khali Abdullah bin Husain bin Tahir, amma khali Tahir bin Husain bin Tahir ijtama'at fihi syurut al-imamah al-uzma. Terpadukan pada dirinya persyaratan untuk menjadi Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Syarat menjadi khalifah umat Islam itu terpadukan pada diri dia. Hakadha. Terpadukan pada diri dia itu syarat untuk menjadi khalifah al-imam al-uthmah. Bukan label yang dikasih orang, akan tetapi memang itu hakikatnya demikian. Orang sekarang terlalu gampang ngasih label. Wah, ini pemimpin, ini orang besar, ini alim, ada begitu. Ya nggak heran di Indonesia ada orang, jangan lagi dilabelin ulama, jangan lagi dilabeli pemimpin umat. Di sini ada yang demikian gampang yang ngelabelin hadza arif billah wali. Bahkan ada lagi yang ngasih label buat dirinya sendiri, ngasih label dirinya nabi, melabelkan dirinya nabi. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas bilang, orang sekarang tuh kayak orang gila di rumah sakit jiwa Semarang. Dulu rumah sakit jiwa tuh adanya di Semarang zaman dulu. Bilang, ada apa? Zakar itu Al-Habib Ali bin Hasan Al-Atas, rumah sakit jiwa di Semarang tuh dia merawat orang-orang yang stres, orang-orang gila. Satu kali tuh orang gila lagi pada ngumpul, naiklah satu orang di atas meja seolah-olah mimbar. Dia bilang, wahai sekalian manusia, aku adalah ulama, kalian harus hormat kepadaku. Begitu. Zaman dulu. Kalau dia di zaman sekarang mungkin orang sekarang boleh percaya. Kalau dulu tuh yang kayak begini adanya bukan di mimbar, adanya di rumah sakit jiwa. Teriak-teriak, wah saya ulama, kalian harus hormati saya. Begitu. Akhirnya dia lagi di atas mejanya itu yang seolah-olah mimbar, dijurakin. Mau satu orang naik, tuh orang yang ngejurakin dia, bohong. Begitu, saya nabi umat ini, begitu, dan dia bukan ulama. Aku nabi, baru ngomong begitu, dijurakin lagi, buak, sampai jatuh, bilang, bohong, saya nggak pernah ngutus dia, saya Tuhan. Saya nggak pernah ngutus nabi kayak begini, saya Tuhan. Nah, orang sekarang kayak begitu, kegilaannya masing-masing pengen, udah mentok, ya sudah,
Apa ya sekarang ya, ulama udah mentok, oh arif billah, ngaku wali, hatta nggak mimpi dibikin mimpi. Kalau dengan segala macam dalih begitu udah mentok, oh semuanya ulama banyak ya. Sekarang kalau begitu jadi nabi deh, udah mentok juga nabi, jadi malaikat Jibril. Gitu di Indonesia ada yang ngaku ulama, ada yang ngaku wali, ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku malaikat, ada yang ngaku malaikat, ada. Cuma biasanya ngakunya malaikat Jibril gitu, nggak ada yang ngaku Israel. Yang ngaku Tuhan juga ada, yang ngaku Tuhan ada. Orang dulu tawadhu. Syuyukh yang kita kenal seperti yang ada depan kita, misal Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, orangnya masih hidup, usianya hampir 90 tahun. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, orangnya masih hidup, masih ada. Yang paling alim, salah satu yang paling alim di zaman ini. Nggak pernah bilang diri saya orang paling alim, saya orang yang paling berilmu, saya ulama besar. Lah. Hatta tawadhu'nya itu luar biasa. Mau minta Fatihah aja dari dia itu susah, minta ijazah aja begitu, saking tawadhu'nya beliau. Ada lagi amsal Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf di Madinah, di Mekah sana, di Jeddah. Habib Abdurrahman bin Auf usianya lebih dari 100 tahun, sampai udah sepuh, dimuliakan, salah satu orang yang paling tua di antara para wali-wali yang ada di Hijaz sana, zamannya masanya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Al-Habib Ahmad masyhur. Itu minta ijazah sama dia seperti minta nyawa, minta doa, minta Fatihah aja tuh susah. Saking terlalu tawadhu'nya, minta Fatihah, minta doa, minta ijazah susah, sampai bisa setengah jam cuma buat ngebujuk rayu minta Fatihah dari dia. Kalau dimintain ijazah dia bilang saya kamu minta ijazah sama saya menerima ijazah saja nggak pantas, apalagi harus memberi ijazah. Nerima aja saya nggak pantas, apalagi memberi. Salah orang itu. Radhiyallahu anhu warḍah. Amsal yang kita temuin Al-Habib Salim Asy-Syatiri yang dibilang Sultanul Ulama, nggak pernah membahasakan dirinya saya orang alim, saya orang yang paling berilmu, nggak pernah. Hatta Al-Habib Ali Al-Masyhur, Mufti Tarim, ulama di sana yang seumur, ini semuanya seumur sama Habib Salim Syatiri, seumur sama Habib Zain, satu level semuanya. Itu Hadzal Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, orang yang paling tawadhu, ngajar kitab nih ke kita, ngajar kitab Minhaj. Dia bilang ini kitab ustadznya nggak pantas mengajarkan, muridnya juga nggak layak. Tapi di zaman yang serba darurat ini, ustadznya juga ustadz darurat, maksudnya diri dia sendiri. Ya, muridnya juga murid darurat. Gak nganggap dirinya lebih mulia dari siapapun juga. Radhiyallahu anhu warḍah. Sampai dia bilang, ini bukan tawadhu, ini bukan i'tiraf, tapi emang hakikat saya begitu, udah. Subhanallah. Seumur hidupnya gak pernah ngerjain yang makruh, gak pernah ninggalin yang sunnah, apalagi yang wajib. Gak pernah ngerjain yang makruh, apalagi yang haram. Tawadhu, suruh tawadhu, jangan membangga-banggakan diri terhadap orang lain. Anak. Seandainya dia orang yang beramal, dia yang berbuat amalan, terus dia berbangga, angus amalannya dia. Saya tiap hari sholat 2000 rakaat, hatam Quran 15 kali tiap hari, zikir 1.000.000 kali. Seandainya dia yang ngamalin,
terus dia berbangga, angus. Sekarang dia nggak ngamalin. Terus dia ngebanggakan, bapak saya ngamalin ini, kakek saya ngamalin ini, sholatnya mereka. Lah, seandainya kamu yang ngamalin terus nanti sombong, angus. Dan ini kalau nggak ngamalin, terus apa yang mau disombongin? Apa yang mau disombongin? Daripada amalan tersebut. Artinya dia nggak ngamalin. Apa yang mau disombongkan? Bukan amalannya dia. Kalau dia berbangga dengan apa yang dilakukan oleh leluhurnya, terus dia di jalan mereka, ya akhir. Ini nggak jalan di jalan mereka, nyimpang dari jalannya mereka, nyeleweng dari jalannya mereka. Ya makbahal jahal fi man yantasib berijal, betapa tercelanya kebodohan apabila melekat pada orang yang pada orang yang merupakan keturunan para wali-wali. Kata Habib Ali bilang, hayyar bi'aqli fi mislihi tahayyur al-uqul mal al-furu' az-zakiyah an tariq al-usul. Bingung, risau. Orang kalau mau risau ya gara-gara ini. Kenapa? Ketika keturunan baik-baik nyimpang dari jalan leluhurnya. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Yang apa yang mau dibanggain kalau dia menyimpang dari jalan leluhurnya? Laisal fata man qala abi walakin al fata man qala hanaza. Orang hebat itu bukan yang bilang bapakku, kakekku, tapi orang besar itu yang bilang ini saya melakukan, saya berbuat seperti amalannya mereka. Terus Rasul cerita, ra'aitu rabbi fil manam. Aku melihat Allah di dalam tidurku, dalam mimpi. Allah Ta'ala dalam mimpiku berkata, ya Muhammad, labbaik. Ketika kamu salat, ucapkan Allahumma nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Kalau kamu salat, baca doa Allahumma nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, saya meminta kepadamu bisa melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk dan cinta kepada orang-orang miskin. As'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Cinta kebaikan, ninggalin keburukan. Oh, ini udah segalanya. Walaupun belum bisa ngerjain kebaikan, cinta perbuatan baik tuh udah masya. As'aluka fi'lal khairat, bisa ngerjain kebaikan, bisa ninggalin kemungkaran, cinta kepada orang miskin. Itu taufik dari Allah Ta'ala. Allah kalau ngasih taufik tuh, yang taat bisa taat karena taufik Allah, karena bantuan Allah. Alhamdulillah yang ngasih kita taufik, kita dihadirkan di majelis, bukan dihadirkan di tempat pelacuran. Kita dihadirkan di tempat ilmu, bukan dihadirkan di tempat judi. Kita dihadirkan berzikir kepada Allah, bersalat kepada Rasulullah, bukan dihadirkan di tempat joget-joget. Alhamdulillah, kita dihadirkan di pintunya Allah, bukan dihadirkan di pintunya makhluk. Kita dihadirkan mengemis anugerahnya Allah, ya, bukan mengemis kepada makhluk untuk nyari dunia. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam.